Kalau dia serius dengan satu orang, cewek itu bakal merasa setiap hari diperhatiin. Tapi kalau kamu ketemu sama cowok yang hari ini ada, besok ngilang, ada besok, berarti dia ada dua pilihan. Kamu dengan dia waktu satu hari misalnya. Kalau dalam jarak waktu seminggu sekali, berarti pilihannya banyak, 5 orang bisa jadi, gitu. Kan kayak gitu. Cowok itu sebenarnya kalau memang dia benar-benar cinta dengan satu orang, setiap hari ini ngechat, besok ngechat lagi, bukan ngechat sehari satu, tapi pagi siang malam dia bakal chat terus. Oke, malam ini kita ketemu dengan seorang wanita cantik lah pastinya ya. Kita kenalan dulu. Siapa namamu? Hai, perkenalkan nama aku Sera Veronica, panggil aja Sera. Jadi panggilannya Sera ya. Terserah. Tinggalnya di mana sih? Di Jambi. Di Jambi. Oh, nggak mau ngasih tahu asal dari mana gitu ya? Privasi berarti. Yes. Yang pasti Masih daerah yang Jambi. pasti masih dari Jambi, dan ke Jambi ini kerja ya pasti ya. Kerja dong, ngerantau. Sama siapa? Awal sendiri, terus biar ada kawan ya ajak adik. Oh, jadi adik ke Jambi juga. Ya, biar ada teman gitu. Umurnya berapa? Sudah kepala 2 sih intinya. Kepala 2. 20-an ke atas lah intinya. Di umur segini biasanya kalau cewek itu memang sudah waktunya untuk menemukan pasangan hidup. Yes, ngomongin pasangan hidup. Ngomongin pasangan hidup, apakah sudah menemukan atau masih mencari? Masih antara ada dan tidak ada. Maksudnya kayak setan gitu. Karena kan cowok sering bilang jadi antara ada dan tidak ada. Oh, masalahnya di mereka ya, di kaum cowok itu. Ya, karena cowok itu. Cowok itu selalu salah. Cowok kan sering gitu, sering ghosting. Oh ya, sering di ghosting. Apa yang bikin mereka tuh nge-ghosting? Ya, karena mereka pemain. Mereka pemain. Nggak semua cowok pemain. Iya, ada cowok tipe cowok dia memang dia benar-benar tulus. Kalau dia udah benar-benar mau memiliki, kalau cuma main-main ya emang dia jadi ghosting gitu. Ya, ngerti, aku sudah paham. Jadi selama ini yang ditemuin sama Sera itu emang orang yang suka ghosting. Ya belum ada yang tepat sih, kayak lebih masih untuk main-main gitu kan. Nah, yang main-main mereka atau Sera? Mereka. Oh gitu. Jadi Sera ini sebenarnya apa? Ada tapi kayak nggak cocok. Karena ada rasa sih, intinya nggak ada rasa. Kamunya yang nggak ada rasa sama mereka gitu? Ada sih, cuman 1 atau 2 paling. Pada saat kamu ketemu cowok yang kamu anggap oke, ya, kamu anggap oke nih, apakah selalu gagal mereka jadi tukang ghostingin kamu? Padahal kamu udah berharap. Sering nggak ketemu yang kayak gitu? Kadang sudah satu frekuensi. Kalau sudah satu frekuensi, kamu sudah berharap kalau dia itu memang benar-benar oke untuk hidupmu gitu kan? Tapi dia ghosting juga itu. Sebenarnya cuman sudah tahu sih, kayak udah tahu ngelihat dari sikap, cara dan lain-lain, nampak. Cuman tuh belum, udah tahu kayak dia tuh emang kayak niatnya nge-ghosting gitu, belum ada kayak mau serius gitu. Udah tahu. Oh, dari belum awal belum ada gitu. Ya udah tahu kayak, oh dia nih kayaknya mau main-main aja. Nampak kok dari kelakuan, dari dia cara dia berteman sama cewek juga. Oh gitu. Ya kayak story juga. Tapi dia jadiin kamu korban juga gitu. Dia kayak cowok kan kayak gini misalkan. Gimana? Cowok tuh kayak mana? Awal tuh kayak
dekat, kan awal-awal dekat tuh kayak Awalnya deket. kayak ya chattingan terus kan, misalnya kayak teleponan terus. Sekarang sampai kayak seleb callan terus ngajak main terus, kan kayak nggak pernah bosan kan, misalnya satu hari udah ketemu ngajak main. Itu kalau awal kenal emang kayak gitu kan, terus besoknya kayak mau ngajak lagi, terus keterusan, terus lama-lama kayak Nyaman gitu. iya sih, oke, nyaman sebentar rupanya. Oh, kamu dibikin di pertama kali kenal itu kamu benar-benar dipur, ibaratnya cowok itu kayak semuanya untuk kamu waktu dia. Bonding love. Terus tiba-tiba pas kamu mulai jatuh cinta dia pergi. Gitu. Nah, ada juga Oh, sih kayak gitu. gitu. Tapi setelah hampir ini kan, sebelum terlalu jauh kan, kayak mikir, oh dia nih kan pasti kayak mau ngeghosting nih atau cuman main-main. Ya udahlah, jadikan teman aja gitu kan. Ya udahlah, bawa santai, tetap nggak perlu bawa perasaan lagi kayak gitu. Nah, kalau dia ngajak main atau ngechat atau apa, ya respon biasa aja gitu. Oh, dari situ makanya dari awal ketemu dia, kamu tuh tahu dia tuh pemain gitu ya. Iya. Playboy gitu ceritanya. Kenapa kayak playboy? Nampak kok ciri-cirinya Pas asli. dia nembak kamu terima nggak? Gak ada nembak-nembak loh. Oh, nggak ada nembak. Jadi cuma ngajak Oh, jalan. sayang. Tapi bilang sayang-sayang gitu. Nah, kan kalau cowok atau orang tuh udah kayak belum jadi udah manggil sayang, asli itu pemain tuh kan, udah. Gitu. Ya udah, gue bilang balik lah gitu kan. Ini udah pemain kayak ya udahlah. Kamu nikmati juga gitu. Ya ikutin aja alurnya, terserah dia. Gue tahu ini orang nggak bakalan serius gitu, kayak cuman main-main, ya udah. Oh, sering ketemu kayak gitu berarti ya. Ada yes, ada emang. Ada banyak ya. Ada sih, nggak terlalu banyak. Jadi Ada beberapa. kesimpulannya itu memang dari teman-teman adik-adik yang pernah podcast atau yang pernah curhat, banyak seolah-olah itu banyak wanita yang tersakiti, yang banyak di PHP-in sama cowok. Dan seolah-olah tuh cowok itu memang tukang ghosting semuanya. Karena cowok tuh sering kebanyakan cuma penasaran di awal gitu, karena makanya didekat kayak gitu kan. Cowok tuh kayak gitu. Emang ini di umur kamu segini udah waktunya nikah loh. Ya, aku tahu. Di umurmu segini masa nggak ada ketemu satu orang di muka bumi ini yang memang benar-benar tulus? Nggak Sebenarnya ketemu ya? Ceritanya gimana? sebenarnya nggak tahu. Terus ya atau enggaknya ya percaya lah. Intinya kan kadang tuh kan kita mikir dia ini beneran nggak sih gitu, serius. Jadi kita kadang jadi ragu. Karena sikapnya lah gitu. Ada dekat tapi sikapnya yang aneh gitu. Nah, sikapnya kayak nggak kayak orang-orang lain gitu. Kayak misalkan kalau orang lain kan nampak kayak ngebucin banget, terus kan kayak nampak gitu kadang sering di sosmed tuh juga banyak gitu. Oh, kayak kamu sering lihat cowok sama cewek mereka tuh benar-benar klop. ya gitu. Dan kamu nggak menemuin itu. Karena aku tuh orang juga kayak tertutup gitu kan. Oh gitu ya. Jadi kamu selalu kayak ada sebuah pertanyaan besar, kenapa aku nggak seperti pasangan lain, nggak seperti cewek-cewek lain yang bisa bermesraan dengan pacarnya di sosial media gitu. Kok nggak pernah kayak ada pertanyaan besar ya? Karena aku juga kayak malu juga kadang saya ngomong kayak ngepost gitu kan. Nggak berani karena kenapa nggak berani ngepost untuk orang yang lagi dekat atau misalkan nih lagi masa pacaran, kayak di post sosmed. Kalau untuk di WhatsApp masih mending ya, oke kan cuma statusnya kayak sekali lewat cuma 24 jam kan bakalan hilang. Tapi kalau di sosmed kayak Instagram, Facebook itu kan lama. Nah, Jadi itu kan publik bisa lihat menghalangi, momen. takut yang kamu takut, aku takut gitu. Bukan takut menghalangi, masalahnya ini kita emang udah ada hubungan misalkan sama nih orang, terus kita post, terus bakal ada kayak kejadian misalkan tiba-tiba kayak putus. Malu gitu. Iya udah kayak, terus kayak ada orang kayak udah tahu semua juga kan kalau dia nih pasangan dia nih. Nah kan jadi nggak mah. Oh,
Pernah ngerasain kayak gitu terus itu bikin kamu trauma? Gak pernah ada dulu, tapi aku takut kayak gitu, makanya aku nggak pernah ngepost. Nggak, maksudnya aku pernah nggak ngalami kejadian itu? Ya ada lah. Oh, dulu pernah gitu, sudah jadian, sudah kamu ngerasa yakin kamu post di semua sosial media, ternyata putus. Enggak, aku nggak pernah ngepost cowok, tapi nggak pernah. iya aku takut itu kejadian. Misalkan emang sih kayak dia misalnya ada niat mau serius sama aku belum berani gitu, nggak mau ngepost ke sosmed karena takut dia bukan jodohku, takut gitu. putus ya, takut dilihat orang juga, terus dia ini kan sama ini kok tiba-tiba putus, takutnya kayak gitu kan, tuh yang dibangga-banggain tuh rasain tuh, nah, putus kan gitu kan. Kalau orang pacaran tuh kan kadang tuh belum tentu juga mereka tuh sampai nikah, ya kan? Yang gak usah pacaran lah. Ya makanya aku Cari nggak pacaran cowok, sekarang. cari cowok yang memang benar-benar ya, yang benar-benar set. Ada kok. Ada, aku yakin itu pasti ada emang. Ya kalau kamu yakin ada, seharusnya dapat. Ya tapi mungkin belum waktunya, karena aku belum berani buka hati juga sih kayaknya sekarang. Belum buka hati karena pernah trauma. Ya kayaknya udah sendiri dulu gitu, sendiri aja dulu gitu. Kayak orang tua pernah nyuruh nikah nggak? Ya gimana, pasti ada lah ya, cuman kan tergantung akunya lagi juga sih. Sama aja nih sekarang nih. Mungkin orang tua ngasih adik kamu untuk nemenin kamu, lebih baik kamu nyari pasangan dan suami yang ngurusin. Adik nanti bakal mempunyai kehidupan juga sendiri. Tak segampang itu. Nyanyi. Ya, aku kira gampang. Gak gampang ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa Nih, sih. dengar ya. Kayak mana? Mending telat nikah daripada nikah sama orang yang salah, Salah, karena gitu ya. itu seumur hidup. Bener kan? Iya benar. Mau nggak mau kan, kalau misalkan kalau kita salah ya nikah sama yang salah, itu menderitanya seumur hidup loh. Iya benar, memang benar. Makanya. Nah, itu kan berhubungan sama kriteria yang kamu tetapi nih. Kamu mempunyai moto yang bagus nih, jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Tapi kamu punya standar nggak? Kamu punya standar cowok yang benar-benar bertanggung jawab nanti seperti ini. Itu kalau nggak kamu tetapin dan nggak kamu dapat, kamu ya nggak bakal ketemu yang benar. Kan harus punya standar. Nah sekarang aku tanya nih, standar cowok yang kamu anggap maksimal bisa memperbaiki hidupmu, bisa bertanggung jawab dalam hidupmu itu seperti apa? Contohnya? Janganlah ya. Nah seperti Oh ya boleh. iya kan? Kan waktu banyak yang lihat, banyak yang dengar kan. Kan setiap orang itu pasti ada penggemar, atau setiap orang itu ada cowok yang nggak berani mengungkapkan tapi dia diam-diam suka. Ada emang. Kan ada. Nah, kamu harus ngasih jawaban lewat video, lewat TikTok atau apa nanti. Bisa dipotong nanti. Bisa ya. Kriteria kamu apa? Cowok yang kamu suka, yang kamu harapkan untuk jadi suami, bukan untuk jadi pacar ya. Tayo. Tayo. Canda. Oh, aku pergi ke Korea gitu kan. Tayonya nggak mau sama aku. Enggak. Nah, coba kriterianya apa? Ya pertama, Yang pertama, kalau dia paham agama lah ya. agama. Oke, agama penting memang. Penting kan untuk menuntun Terus kita menjadi istri yang baik. bisa mendidik anak dan istri juga sih. Kan Ya. kuncinya dari suami. Suami ya, benar. Agama. Terus kedua, Yang kedua apa? rajin kerja lah. Pekerja keras. Pekerja keras ya, benar. Pekerja terus? keras, benar-benar. Aku suka cowok keras. Agama, pekerja keras. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu orangnya sabar. Sabar menghadapimu. Iya. Oke. Ya intinya kayak sabar. Sabar. Pokok semuanya adalah sabar. Kayak gitu kan. Terus tuh Fisik penting nggak? sebenarnya nggak terlalu, cuman Enggak ya. Fisik itu bisa ngebikin kita itu tidak berpaling dengan orang lain pada saat setelah nikah. karena kan kalau kita nikah kan pasti kayak takut
takut ngerasa bosan kan. Kita nikah dengan cowok ganteng atau cewek cantik, setelah nikah itu jadi biasa, nggak ada kelihatan cantik atau Ya, ganteng lagi. biasa aja di Kalau mata. seandainya kita ketemu sama yang lebih kita nggak ada rasa, sudah nikah ya jadi tambah nggak ada gitu loh. Ya karena ketemu udah tiap hari gitu satu rumah. Iya, yang ganteng ketemu tiap hari aja jadi biasa aja, apalagi yang nggak ganteng. Aduh, hancur. Ya intinya fisik jadilah, jadi masukan juga. Ntar yang datang jadi yang jelek-jelek semuanya. Mau? Standar lah Iya, ya. kan? Intinya ya. Ya. Apalagi dari agama, dari pekerjaan, dari sifatnya penyabar. Tidak pelit intinya tuh kan. Terus Royal. terbuka gitu kan. Apa-apa tuh terbuka gitu kan. Kalau Setia ya. tertutup kan gak bagus loh. Mm-mm. Kan gak ada apa-apa kalau suami tuh pakai harus kan besok tuh ngomong ke istrinya gak ada apa-apa kan. Iya, komunikasi. Walaupun dia ke orang tuanya juga kayak misalkan mau ngasih duit atau apa kan. Oh gitu, kalau mau ngasih orang tua uang itu Nah, harus kan izin sama istri ya. Bukan izin, setidaknya kan ngasih tahu. Oh, ngasih tahu, Kan izin terbuka namanya itu tuh. maksudnya. Iya benar. Istri juga gitu harusnya. Harus saling kayak gitu kan. Nikah belum lah bahas sama istri. Kalau di umur kamu nih, di umurmu 24, 23. Sekitaran itu. Di umur segitu tuh harus bisa menetapkan, bukan bisa lagi, harus sudah menetapkan standar cowok yang bakal jadi suamimu. Tahu nggak bayangan orang sudah menikah tuh? Pertama suami itu harus punya pekerjaan. Benar. Itu wajib tuh. Kalau kamu punya suami, ini kamu cinta nih. Cinta nih ya, cintamu 100%. Setelah nikah suami kamu nggak ngasih nafkah, kamu bakal hilang, bakal benci yang ada. Oke, Bisa rusak. jadi standar yang harus kamu tetapkan itu harus punya pekerjaan. Ya itulah tadi aku bilang kan, pekerja keras. Ya, pekerja keras. Itu harus ada tuh. Makanya harus di standarin dari sekarang. Kamu bikin standar harus pekerja keras, agamanya harus ada. Ntar bukan apa ya, Gila. tergantung orang ya. Ininya ya yang punya agama aja kadang meleset, apalagi yang nggak sama sekali gitu loh. Nah, Ya kan? itu. Terus sabar itu juga harus dijalani pada saat Kenapa? Nanti takutnya marah dikit ke RT ya kan? Takut tahu. Terus kamu harus tahu penyebab orang perceraian itu masalah ekonomi, masalah KDRT, masalah narkoba, masalah judi. Itu Nikah terlalu banyak muda yang juga kayak bisa. Hah? Nikah terlalu muda juga bisa. Nikah terlalu muda itu karena memang keduanya belum ada kesiapan Nah, itu kan bisa juga. menghadapi. Jadi Kalau kan, dia lebih lambat dikit misalnya lambatnya tuh bukan lambat sekedar nganggur terus gitu, tapi lambat sampai benar-benar punya pekerjaan. Ya kayak gitu loh. Disiapin dulu. Kalau udah siap, ya insya Allah sih aman-aman aja sih. Nikah di umur 25 itu sudah bagus. Tapi kan ada orang yang banyak yang bilang kalau nikah di umur 25 itu kalaupun sudah mapan, itu mapannya emang dari orang tuanya, bukan karena dia sendiri. Kayak gitu. Cuma itu tadi standarmu cuma itu tadi, agama, pekerjaan, sabar, sama apa tadi? terbuka tidak pelit ya. Tidak itu. pelit ya. Semua cewek emang nggak suka sama cowok pelit ya. Iyalah. Kan harus royal. Royal ya. Iya benar. Apalagi ya? Kenapa? Aku kehabisan kata-kata. Cowok yang kamu minati. Pengalaman kamu pernah ketemu sama cowok yang model seperti apa? Sengkuni. Hah? Sengkuni. Ghosting itu tadi ya kamu ingat? Sengkuni. Hah? Sengkuni. Enggak. Anies Baswedan ya. Enggak. Intinya ke ghosting tadi ya. Suka di Banyak ghosting sih ya? macamnya yuk kayak ghosting gitu kan. Kayak cowok sok ganteng juga. Terus ada juga cowok menang gaya kalah nasib. Menang gaya. Pernah juga tuh ketemuan. Menang gaya tapi kalah nasib. Gayanya oke tapi nasibnya jelek. Bukan. Nah, Dia kata kayak matre ke cewek.
Iya kan? Gayanya sudah kayak orang sudah gayanya boleh ganteng. baju bermerek, gayanya oke kan. Bajunya Emang ganteng sih. bajunya bermerek, memang tahu tuh mahal ya bajunya ya. Aku Bagus ya intinya. jijik Pernah- sama cowok itu. Sumpah. tapi nggak punya duit. Iya, Morotin tapi- kamu gitu. Kayak lebih biar terlihat wah gitu kan. Terus sampai kayak mau minjem-minjem gitu nah. Oh, minjem duit Ha-ha. gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya cuma satu sih. Cuma kalau sekedar kayak memang udah kenal lama kayak teman terus mau minjem ya udah kasih. Cuma kalau Jadi- kayak model kayak tadi bilang matre ya emang Gantengnya hilang nggak gitu? wah dakjal yang jadi mirip bukan ganteng lagi. Gitu. Aku sering dapat curhatan yang kayak gitu. Ya kan? Ketemu kan cowok Tapi memang- matre gitu, dia manfaatin selain dia ganteng. Tapi dia gini loh, dia mempunyai sifat seperti itu karena pertama dia mempunyai apa ya, sifat dia tuh kayak tegaan sama orang, dan dia memang suka gonta-ganti pasangan. Artinya kalau kalau aku harus pacaran dengan kamu, aku harus dapat uang dari kamu misalnya ya. Jadi menguntungkan. Kayak, menguntungkan dia kan. Tapi setelah kalau seandainya kamu pergi dari aku nih, ya aku nggak apa-apa, aku nyari lagi gitu loh, ngerti gak? Itu tipe cowok yang kayak gitu. Terus dia playboy juga, pasti ya cowok gitu kan playboy. Tapi yang kayak pasti. gitu biasanya ganteng. Iya kan? Yang kayak gitu ganteng nggak? Kadang Ya yang kau bilang tadi tuh, yang morotin cewek itu biasanya dia ada kelebihan yang menganggap dirinya nih ya pakai kayak gitu. ya kan? Beneran. Jadi kalau sifat itu berubah menjadi dia tuh bukan morotin tapi dia royal, udah ganteng royal, kamu bakal serius sama dia nggak? Kadang tuh ganteng dan royal belum cukup, kadang tuh. Masih ke pekerja agak Ya, tadi ya. kalau dia males buat apa? Iya. Oke. Kamu nyari pasangan hidup tuh circle pertemanannya kayak mana? Yang hobi seperti apa? Hobinya gimana? Suka dengan cowok yang hobi olahraga atau hobi apa? Aku suka sama cowok yang suka sibuk kerja. Yang penting kerja terus gitu. Terus suka nyanyi. Aku bisa nyanyi nih. Tapi aku udah Iya. nggak tahu canda. Intinya kan Aku kamu suka suka cowok yang humoris. suka Frekuensi lah ya. terus Konyol-konyolan. Aku suka tuh cowok yang konyol-konyol. konyol kayak mana? Iya kayak penuh kekonyolan gitu. Nah kalau apa-apa tuh barang dia misalkan sering buat ketawa, lawak terus lah pokoknya. Ada aja hal-hal kecil yang buat kita ketawa tuh kan. Kan banyak Ngakak cowok. terus. Kan banyak cowok yang kayak gitu. Ada cuman teman. Kadang tuh punya teman atau kita nganggap kayak sahabat dekat. Emang sih kayak kita dekat karena kita nganggap dia tuh sebagai sahabat cuma nggak lebih. Karena apa? Karena dia tuh enak nyambung, dia ajak ngomong, dia ngobrol, terus humoris ketawa. Malah baper dianya. Oh, dia baper. Iya. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu, kamu nggak pengen dia jadiin Tergantung lagi. Nah, Kalau aku gimana? punya rasa, ya aku ngeliat orangnya lah. itu kan sudah bagus tuh, bikin Iya. seneng baper. Oh, kamu cuma jadiin dia kayak temen gitu. Ya kalau sebagai kalau menurut aku nih untuk cocoknya teman ya teman aja udah. Intinya mau harus ada kayak agamanya bagus, pekerjaan Ya benar yang kayak gitulah. itu ya. Yang penting tuh ada rasa lah intinya. Cuma nggak ada rasa loh, susah dipaksain itu. Nggak bisa dipaksain. Kau pernah ketemu sama cowok yang benar-benar kamu mau tapi dia menghilang? Yang ghosting tadi? Ada Dan kamu masih ada rasa sama dia gitu misalnya? lagi berusaha. Berusaha apa? Ngajak balik? Enggak ah. Berusaha melupakan? Apa yang pengen kamu sampein ke dia?
karena itu karena egois ya, karena sikap egois jadinya kayak gitu. Yang egois sama dia. Keras kepala, kedua-duanya sama lah. Keras kepala, terus. gengsian, dingin, cuek. Sama, aku tuh orangnya kayak gitu juga soalnya. Cuek, dingin. Tapi kalau ketemu yang sefrekuensi, ketawa bareng, nah itu beda lagi cerita. Tapi kan jadi temen tuh kan. Iya, Nah, aku emang lebih seru temen. yang aku maksud cowok yang memang benar-benar pengen kamu seriusin gitu loh. Kok aku yang seriusin, dia lah harusnya. Ya nggak gitu juga, cewek juga jangan nunggu cowok serius, cewek bisa ngajak. Coba kamu tanya ke dia. Kalau kita ingin serius tapi dia nggak serius, Kalau kamu pengen serius, dia nggak serius. ya kan? Kadang cowok tuh nggak tahu kalau kamu tuh benar-benar sayang sama dia. Kalau sifat kamu cuek. Kamu nih pengen dia gimana ya? Ngerti. Kan cewek tuh pengennya cowok itu yang berusaha keras untuk menggali yang ada pada diri cewek itu, apakah cewek ini benar-benar mau apa enggak. Ya susah, cewek itu banyak pilihan gitu loh. Kalau kamu nggak menunjukkan balik ke dia, padahal sebenarnya dia mau sama kamu nih, tapi kamu nggak mau benar-benar nunjukin kalau kamu juga benar-benar pengen, misalnya pengen nikah sama dia, ya dia bisa ngilang juga. Ngapain, kan banyak cewek yang nunggu dia misalnya. Jadi cewek juga nggak harus nunggu. Zaman sekarang nggak harus kayak gitu sih, nggak harus nunggu. Ya boleh mulai duluan sih, nggak apa-apa, tapi tujuannya bukan untuk pacaran, tujuannya untuk nikah, ya kan? Ya benar. Karena di umur 24, 25, 26 itu sudah mulai kehilangan sahabat-sahabat lama, sudah pada ngilang. Benar. Teman-teman kerja yang dulunya sefrekuensi pada ngilang semuanya. Ya. Mereka pada di umur segitu mereka pada Sibuk masing-masing sama keluarganya. mereka sudah pada menikah, otomatis nggak bakal ketemu lagi sama kamu gitu loh. Jadi kamu bakal kesepian sendiri. Nah, di saat di situ kamu baru ngebutuhin cowok untuk pendamping hidup. Makanya kriteria yang ini tadi harus ditetapin dulu, Ser. Kalau udah ketemu jangan disia-siain. Ya langsung digas, langsung jadiin rumah tangga gitu. Kadang kan kalau kita pengen serius tuh kan ada aja ujian cobaan dari Tuhan. Contoh yang pernah Kayak dialami. dipisahkan atau dibuat kayak kita lagi jadi berantem atau datangnya orang lama gitu. Nah, kalau datang Dan orang lain-lain. lama yang salah siapa? Orang lama, ngapain dia datang lagi? Ya ngapain kamu terima? Enggak lah, aku nggak respon. Kayak mana? Jadi orang Kan itu sebagai contoh. Iya. Orang lama tuh kayak misalkan mantan atau orang yang pernah dekat gitu, kayak muncul lagi kamu kayak sudah menghubungi. punya cowok nih, datang mantan yang lama nih, datang nih. Kamu respon apa enggak gitu tuh? Enggak. Kamu respon ya, kamu bisa ngancurin yang hubungan yang baru ini. Enggak. Ya kalau enggak berarti aman. Jadi Iya. jangan jadiin sebagai cobaan kayak gitu. Kan bisa jadi masalah yang lain, kayak berantem dibilangin. Iblis kan nggak suka Nggak suka apa? kalau ada niat orang baik untuk nikah. Oh gitu ya. Ya, dia berusaha menggagalkan dengan berbagai cara. Oh iya. Harus harus kuat. Ya, itulah. Nah, cobaan kan. Iya, benar. Makanya itu kan ujian. Iya, ujian menuju pernikahan ya. Iya, benar. Kalau orang serius tuh kayak gitu, banyak ujian. Apa yang mau apa namanya? Keluarga gimana? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Sehat semuanya. Orang tua yang paling kamu sayang, ayah atau ibu? Kedua-duanya sayang sih. Kabar mereka apa? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Sudah berapa lama gak ketemu? Baru kapan? Masih sering ketemu ya? Iya, terakhir masih bulan kemarin baru terakhir habis mau ketemu. Berarti orang tua kamu tuh support kamu untuk dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun gitu. Sebenarnya iya support
semua lah. Support kerja aku juga support, untuk nikah juga support gitu. Dia nyuruh Tinggal nunggu nikah terus. jodoh. Tinggal nunggu jodoh. Jadi orang tua kamu memang benar-benar nyuruh kamu nikah. Kamu anak berapa? 4, Dari 5. 4 dari 5. Oh iya ya. Masih berarti sudah ada yang menikah kan? Udahlah. Aku yang belum sama adik sama abang. Hubunganmu sama adik gimana? Iya, kayak bestie, kayak Bestie, ya? kayak teman pada umumnya. Padahal dulunya kecil ya kan? Makanya ajak dia kan satu Oh, rumah untuk nemenin. Iya ya. Jadi kalau- adikmu sudah berani pacaran, sudah bisa pacaran, sudah punya pacar. Kalau orang dekat kayaknya ada. Kan bahasa aku, kenapa adik? Nggak apa-apa kan hubungan kamu dengan adik juga ada. Kalau adikmu nih ada yang deketin, apa reaksimu? Misalnya ada cowok mau ke, kan kalian satu ada kosan, aku, ya. kan satu kosan kan. Ada pacar dia atau ada cowok yang deketin dia untuk ngapelin dia. Kamu gimana? Lihat dulu lah orangnya. Pesanmu untuk adik gimana? Ya jangan terlalu dekat banyak sama cowok. Kalau Oh, gitu. satu-satu aja gitu. Apa nasihatmu buat adik? Ya biar setia satu untuk selamanya gitu. Cari cowok yang setia. Oh, kamu nyuruh adikmu setia sama cowok tuh? Ya kalau dia udah ketemu, Gitu. Kamu aja nggak ketemu. nah itu makanya jangan kayak kakaknya dong. Kakaknya kayak Kayak gini. emang sayang sama adik ya. Jadi jangan kayak jejaknya ya. Kerja aja nggak dibolehin. Wah, tapi gini loh. Kalau umur adikmu berapa? 20-an. 20-an 20 itu. kalau nggak salah. 20-an itu masuk ke PT ke Indomaret tuh sudah dapat gaji 3 juta sekian. Kalau dia nggak mau, Pada saat nanti dia sudah menikah, dia sudah terbiasa kerja keras loh. Enggak, jadi ibaratnya kalau ketemu sama suami yang memang bagus, nggak apa-apa kan? kalau misalnya ketemu sama suami ini, misalnya dia nggak biasa kerja cuma di rumah. Kalau ketemu sama suami yang ekonominya bagus, ya aman. Tapi kalau ketemu sama suami yang malas kerja, itu bisa fatal karena dia nggak terbiasa mandiri. Hanya cari cowok jangan yang malas kerja. Nyari cowok jangan yang malas kerja. Ya kan mau aja susah juga karena gitu kan nemuin cowok yang ibaratnya benar-benar kerja Ya kan keras. kita kan kalau sebelum mau serius atau mau nikah kan udah tahu kayak mana karakter orangnya. Oh gitu. Iya, kita kan pasti udah tahu dulu. Aku tanya lagi, pacaran itu penting nggak? Nggak terlalu. Kenapa nggak terlalu? Karena pacaran nggak menjamin untuk nikah. Oh, pacaran itu Nggak menjamin untuk menikah. pacaran itu nggak menjamin untuk nikah. Iya. Aktivitas orang pacaran kan berlebihan kan? Nah, jadi kan kalau memang ada yang serius, kayak deket-deket aja kayak kan bisa tuh kayak ta'aruf atau HTS kan bisa juga. Ta'aruf. Emang zaman sekarang masih Ya enggak, ya sih pasti ada bagi sebagian masih. masih ada ya? Mm-mm. Mm-mm. Atau jomblo dulu nggak apa-apa juga sih kayakku. Sampai tidak ketemu jodoh. Jangan sampai ketemu lah. Sampai nggak ketemu jodoh. Janganlah, jangan gitu. Oke. Lagi menunggu kabar bagus. Menunggu. Kabar bagus. Sekarang ini lagi deket sama siapa? Ada nggak lagi deket sama seorang nggak? Atau ada seorang cowok yang benar-benar kamu mau tapi kamu nggak berani ngungkapin? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti peluang memang nggak ada sama sekali cowok yang menghinggap dalam hati kamu gitu. Hinggap nggak tuh? Kayak lalat. Nggak maksudnya di umur kamu 24 ini nggak ada cowok yang benar-benar kamu mau gitu loh. Ada harusnya. Berarti kan nggak ada. Seharusnya ada, iya itu. Kayak kalau cuman sekedar kayak untuk teman mabar Mobile Legend kan ya ada. Oh gitu. Kalau Mobile Legend itu biasanya ada ketemu sama orang-orang baru di situ. Karena kamu bisa dapat jodoh. Iya benar. Jadi pas sudah nikah nih main game terus pagi siang malam.
game terus ya kerjaan. Sedangkan yang kamu mau kan yang pekerja keras kan. Nah. Orang pekerja keras tuh nggak suka main game. Nah itu aku kan kalau main game tuh kalau gabut kan sekali-kali dan iya nggak terlalu terobsesi sih sama game. Tapi sering main game Mobile Legend ya. Iya sekali-kali kalau lagi gabut. Aku juga nggak suka cowok yang main game sih, emang gak terlalu suka. Ya, iya. Boleh tapi nggak kan ada tuh kayak cowok yang sibuk main game, main jam pagi siang malam, pokoknya nggak bisa diganggu gitu. Kadang tuh apalagi kalau dia lagi pas fokus main game, nanti dulu lah kata atau apa kan. Nggak suka, sumpah nggak suka. Iyalah. Ya kan? Kalau untuk hiburan sih nggak apa-apa. Ya kalau Ya. sekali, tapi kan ada Tapi cowok kalau yang untuk- terlalu mendalami, suka bener-bener main game sampai dia Itu- top up banyak-banyak. Yang kayak gitu bahaya loh. Bahaya banget. Bahaya. Tapi kalau ada orang yang memang benar-benar main game itu sukses banget ada. Tapi kan Ada. kalau memang dia cuma asal main game aja misalnya ya nggak berguna gitu mah. Bukannya malah apa jadi nggak berguna gitu loh, ngerti tidak? Iya kan? Jadi bener. ngapain main game terus gitu kan? Iya sih. Apalagi main apa tuh? Main vlog. Mending aku suka cowok yang kayak ngevlog gitu buat Oh, konten. vlog. Aku lebih suka kayak atau videonya terus kayak keseharian atau tentang alam. Aku juga suka cowok yang suka daki kayak gitu. Mending aku lebih suka sama cowok yang sering daki-daki. Pernah daki kan? Oh, tapi kan itu cuman ya Nah, sekali. itu kan ada temen cowok yang daki. Kayak dilihat dari foto dulu tuh, ada cowok yang Ya, ada emang. sering daki sama siapa itu? Ya. Itu kenapa nggak dikejar? Hah? Gimana ya? Kami itu sudah terlalu jauh. Apa yang terlalu jauh? Selain jarak juga perasaan. Hah? Oh, dia nggak ada rasa sama kamu? Apa kamu yang nggak ada rasa sama Enggak, dia? ya itu Dia selain nggak ada. jauh. Dia Selain menjauh atau kamu yang menjauh? dia yang menjauh. Dia menjauh padahal kamu pengen mendekat. Kalau bisa baik sih seharusnya ya nggak apa-apa sih. Karena Nah, ya itu. kan ya karena terlanjur kayak dia ngambil keputusan itu ya udah. Oh, udah pernah ada hubungan, putus. Maksudnya tuh kayak ngambil keputusan untuk kayak kita tuh menjauh, ngasih kode lah biar aku tuh nggak usah dekat lagi sama dia. Dia ngomong, cuma aku. Dari kayak responnya Padahal kamu berharap lah ya. Iya, nggak padahal kamu berharap tuh. Suka kan cewek tuh cewek tuh kebanyakan memang suka diajak mendaki, jalan-jalan. benar. Aku Iya, suka jalan-jalan. semua cewek memang suka gitu. Iya suka semua. Aku juga nggak suka cowok yang terlalu apa tuh. Kerja terus nggak suka ya? Suka cuman Kerja. nggak terlalu cuek tuh nggak suka. Cuek suka tapi nggak terlalu cuek. Kalau cowok terlalu cuek nggak suka. Apalagi kalau cowok sering kerja terus sibuk, Nggak suka juga ya? kan nggak mungkin satu hari itu nggak pegang HP, pasti adalah setidaknya ngabarin gitu kan. Oh, kamu pernah ketemu sama cowok pacaran misalnya terus dia tuh kayak jarang ngechat? Pernah Karena kayak gitu? sibuk kerja. Karena sibuk kerja. Kamu sedih punya cowok yang kayak gitu? Hah? Bener-bener sedih punya cowok yang ibaratnya dia kerja pagi siang malam tapi nggak pernah ngechat. Bahaya tah kalau memang nggak pernah ngechat, setidaknya kan ada ngasih kabar gitu kayak Ke WC aja pakai ini kan, pakai HP kan? jangan. Ya udah ke WC Ya. aja kayak orang mandi aja HP dibawa biasanya kan. Masa ya masa ya pacar sendiri nggak di chat? Itu modus gak sih? Iya ya. Ya Ya itu kan modus ya. Biasanya kita cowok nih kemana-mana selalu bawa HP nih. Terus ngechat pacarnya lagi apa yang itu aja nggak sempat. Berarti bukan kita tujuan, bukan kita berarti prioritasnya. bukan kamu prioritasnya. Bener kan? Kan contoh. Sok ganteng lah berarti kan. Dia sok ganteng gitu. Ay, cici Iya. aku sama cowok sok ganteng tuh sumpah. Dia sok ganteng. Padahal nggak ganteng. Nah, ada Iya juga. kan? Hanya saja dia tuh menaikin kriteria cewek yang dia mau. Padahal dia tuh biasa aja gitu loh.
Biasanya kayak gitu cowok yang sok-sok cuek kayak gitu. Cara melupakan yang terbaik. Apa? Kok Cara nanya? Kok melupakan. ganti aku yang ditanya? Kayak mana? Hah? Jadi aku Cara jadi menjauhkan orang dengan cepat. Tutorial. cara Menjauhkan orang dengan cepat. cara memisahkan orang. Gak menjauh. Cara bikin orang agar itu kita jauh. menjauh dengan orang tersebut dengan cepat. Cara kamu menjauhin orang itu. Kayak mana? Ya, Cara- ya, agar kita bisa menjauh. Agar dari bisa orang menjauh tersebut. ya Misalkan udah, satu nggak usah. orang, misalkan karena kita nggak mau deket lagi sama dia nih, cara jauhnya gimana? Nggak usah komunikasi lagi sama dia. Pasti jauh. Susah. Terus Orang kalau nggak pernah gimana ya, itu sih caranya gampang sih ya gitu. lihat aja yang Kamu pacaran nih, cowok kamu nggak pernah ngechat kamu bakal ngejauh sendiri. Aduh. Kau pacaran punya cowok, kalau kamu ngechat terus tapi cowok kamu nggak pernah ngebales, yang kamu rasain apa? Jadi kayak kita tahu diri lah. Terus kita bakal kesal. pergi dewek kan. benci kesal. Walaupun awal-awalnya itu memang ngejar apa bertanya-tanya kenapa gini. Tapi akhirnya kalau nggak dibalas-balas kan capek sendiri. Nyari rumahnya misalnya nggak tahu. Otomatis bakal ngilang sendiri. Ibaratnya ya terus tiba-tiba udah digituin kamu nemuin dia ketemu sama cewek lain misalnya. Ya udah itu terputus di situ. Yes, benar. Gimana? Kamu sekarang lagi ketemu sama cowok yang ngejar kamu tapi kamu nggak mau. Enggak. Yang Cuman ngerasain aku apa? Masalahmu ngerasain- apa sekarang? Masalahnya aku pernah dekat. Pernah deket sama dia, tapi kamu sebenarnya nggak ada rasa, lama kelamaan nggak ada rasa lagi sama dia, tapi dia baper. Ya aku dekat cuman sebagai teman. Tapi dia anggapnya serius gitu kan? Karena iya sih, tapi serius dia tuh kayak mau deket doang, kayak mau pacaran, kayak lebih untuk ke serius tuh gak ada harapan, kayak masih jauh gitu. Kayak misalkan kalau kita kan mau serius tuh kayak menikah, dia nggak ada nampak gitu. Oh nah dia jadi aku nggak mau. dia cuma Mereka kayak mau. dia kayaknya bilangnya serius, tapi nggak ada tindakan yang dilakukan kayak dia tuh nabung ataupun dia tuh Nah kayak gitu contohnya. Kalau dia nggak ada itu yang dia nggak berani Ya aku juga nggak mau. nikah. Ya benar kan? Iya, tunggu dia nabung dulu. Ya benar. Iya. Kalau kamu mau lihat cowok itu benar-benar serius, jangan dilihat dari kata-katanya. Kalau orang bilang Effortnya. kalau bukan gini loh. Cara kita melihat cowok itu benar-benar bakal nyeriusin dan bakal jadi cowok yang serius untuk siapapun. Kita harus tahu bukan dari kata-katanya. Misalkan pun banyak cowok kita bakal serius, kita bakal nikah. Kayak gitu kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Itu kan kayak ngejanjiin cewek, jadi cewek itu ngerasa oh ini bakal serius ini. Ya kan kalau cuma ngomong kan bisa, semua cowok bisa. Kalau ngomong bukan semua cowok sih, anak kecil juga bisa ngomong gitu. Tapi itu kan taktik cowok untuk bikin cewek itu bertahan. Cuma itu aja sebenarnya. Tapi yang paling penting banyak orang nanya kayak mana caranya kita bisa melihat orang ini serius apa enggak. Ya kamu harus tahu dia tuh punya udah nabung udah berapa misalnya. Sudah tahu tabungan dia berapa misalnya. Udah kayak Misalnya nih untuk biaya pernikahan misalnya 60 juta, 70 juta misalnya. Jadi dia pengen serius nih. Kalau dia udah ngomong serius sekarang minimal nggak mungkin dong 2 tahun baru dinikahin kan. enggak lah. Otomatis jaraknya mungkin 1 tahun. Sekarang dia bilang serius berarti Iya, 1 tahun tahun depan depan, bisa jadi. dia Nah, ngajak dia. dalam waktu setahun ini dia bisa ngumpulin berapa? Misalnya dalam waktu 1 tahun dia 10 juta misalnya, atau 20 juta lah misalnya dalam waktu 1 tahun. Sedangkan biaya pernikahan semuanya misalnya 70. Nah kurangnya nih, berarti dia ngomong serius. Untuk serius itu dia harus punya tabungan 50 juta baru kamu percaya. Paham nggak? Jadi
dia kerjanya gajinya berapa, bisa nabung berapa, itu kamu harus bisa memperhitungkan. Kalau kamu pengen tahu cowok tuh serius enggak, dia Kayak harus tahu nih zaman sekarang. Misalnya 50 juta yang sederhana misalnya bisa untuk nikah, ya kan misalnya. Sedangkan kamu ketemu sama cowok, aku pengen serius, biaya nikah segini, kamu hitung gaji dia, pengeluaran, pemasukan, kamu aja pacaran dulu sebentar kan. Tiba-tiba ternyata per bulan dia bisa ngumpulin uang berapa juta. Nah itu sampai setahun lagi, atau kan dia ngomong serius sekarang nih, berarti tahun depan dia udah nikah, ngajak nikah tuh udah oke gitu lah. Ini misalnya ternyata dari sekarang selama 12 bulan ini dia bisa ngumpulin 5 juta, sedangkan yang dibutuhkan 50. Berarti kalau dia ngomong serius ini, berarti dia sekarang harus punya tabungan 45 juta misalnya. Nah 45 juta ada nggak? Kalau nggak ada, nggak usah dipercaya, dia bilang serius. Kayak gitu cara melihat cowok itu benar-benar serius pengen nikahin apa tapi enggak. kalau misalnya dia mau nggak mau ngomong ngasih tahu jumlahnya, Ya itu namanya bohong. bohong ya. Cowok kalau bilang benar-benar serius, ya aku punya tabungan segini sayang, nah, misalnya gitu. Ya udah, itu benar-benar real loh, itu real loh. Kalau kamu cuma Walaupun dia janji. cuma adanya 2 juta misalkan, Ya tapi 2 juta, ngomong 2 misalkan. juta harus jujur 2 juta. Kalau cowok memang benar-benar serius sama kamu, pasti dia ngasih tahu. Karena kalau dia ngasih tahu, dia minimal dia bisa mastiin kamu jangan kemana-mana. Aku ada uang segini, aku tinggal nambahin 5 juta, tinggal nambahin 10 juta untuk nikah. Itu cara memastiinnya. Nah, harus paham di situ. Jadi di umur segini kamu harus ketemu sama cowok yang punya kriteria yang sesuai yang kamu mau, biar kamu hidup bahagia gitu loh, Ser. Nah, setelah itu kamu harus ketemu sama cowok yang ngomong serius itu setahun lagi nikah, tapi tabungan dia jelas. Kayak gitu. Coba kamu terapin. Kalau misalkan cowok yang udah serius tapi menghilang gimana? Kalau serius itu nggak ada menghilang. Kalau serius sih kayak sat Bener aja. ya? Sat. Iya. Kalau dia bilang serius, ngilang. Berarti kamu bukan tujuan tuh. Oh iya. Iya, nggak tujuan. Gitu. Iya. Kalau dia berarti kalau serius dia bakal selalu ada kan? Selalu ada dan nggak bakal Dimanapun, lepasin. kapanpun. Iya, benar-benar. kalau cowok benar-benar sayang sama incarannya, dia nggak mau telat sedikit pun dia ngasih kabar. Tapi kalau Takut misalkan kalau cowoknya lepas. kalau misalkan cowok emang serius tapi dia kayak antara ada dan tidak, kayak kadang ada kadang enggak gitu, tapi dia ngomong kayak serius gitu, Itu- kita harus percaya nggak? Itu bukan cuma kamu aja. Tapi Hari ini dijadikan pilihan ya, di antara pilihan pilihannya. banyak. Hari ini kamu tiba-tiba bisa ngilang. Tapi cowok setiap hari itu selalu ngabarin cewek. Tahu tak? Nggak Cowok mungkin kan tahan kan betah Gini tanpa loh. cewek ya kan? gini, cowok itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada yang selalu yang dia bakal tangannya tuh, ini aku harus ngechat. Nah, kalau dia serius dengan satu orang, cewek itu bakal merasa setiap hari diperhatiin. Tapi kalau kamu ketemu sama cowok yang hari ini ada, besok ngilang, ada besok, berarti dia ada dua pilihan. Kamu dengan dia, kalau jarak waktu 1 hari misalnya. Kalau dalam jarak waktu seminggu sekali, berarti pilihannya banyak, 5 orang bisa jadi gitu kan, kayak gitu. Cowok itu sebenarnya kalau memang dia benar-benar cinta dengan satu orang, setiap hari ini ngechat, besok ngechat lagi, bukan ngechat sehari satu, tapi pagi siang malam dia bakal chat terus. Tapi kalau hari ini ingat kamu, besok lupa dengan yang lain, berarti kayak gitu. Cowok tuh kayak gitu, degilnya cowok itu. Nakal. Tuh, seperti pernah kayak gitu. Besok mau nyoblos siapa? Coblos mana? Nyoblos siapa? Milih siapa? Sebenarnya kamu dulu. Kalau sekarang masih di Prabowo Gibran.
Sama. Ya sama, karena pandangan orang kan berbeda. Kalau misalnya orang berbeda dalam memilih dalam satu keluarga ada perbedaan, ya itu pandangan masing-masing lah. Kita juga nggak bisa walaupun sebenarnya misalnya dalam satu keluarga ini kalau bisa nyoblos satu orang jadi biar satu tujuan kan. Tapi kan itu pandangan orang mah beda-beda ya. Suami istri juga beda-beda kadang. Walaupun nggak bersatu tapi tujuannya kan untuk Indonesia sih sebenarnya. Insya Allah. Gitu. Kalau Udah itu ya. boleh. Kan ada yang mau diomongin lagi tentang siapa, pesan untuk siapa? Pesan nih, pesan untuk semua cowok ya. Oh, mau nangis nih ceritanya. Enggak dong. Kan kan kuat. Ya ngasih tahu kalau untuk semua cowok, kalau memang masanya main-main, belum untuk serius ya nggak usah ngomong kayak seolah-olah mau serius gitu, tapi nggak ada bukti, ujung-ujungnya pergi ya kan. Mending nggak usah. Terus tuh kalau mau serius, ya udah serius aja, nggak usah kayak anak kecil ngilang gitu nah. Iya kan, jadi nggak buat orang kayak bingung gitu. Jadi kalau memang tujuannya itu ya itu gitu, diusahain, jangan kayak ngilang jadi ngebuat orang overthink kayak bener nggak sih aku gitu, dia serius gitu kan jadinya. Ya kan, jadi kan bertanya-tanya. Jadi aku harus nunggu dia atau gimana gitu kan? Iya. Bener kan, bingung kan? Ya itu tadi kuncinya kita harus tahu. Dan sedangkan Di kita mau yang lain atau mau cari yang baru susah. Takut dengan yang lain dia pergi gitu kan. Karena iya, dan kalau nunggu dia rupanya nggak ada kepastian kan susah kan. Iya sih. Terus terjadilah akhirnya langsung setelah itu putus asa, jadilah orang tuh kayak ya udah nerima cowok lain karena juga kayak pengen nikah juga kan, tapi Sama salah. aja. Sama tapi aja. tapi milih sama orang yang lain gitu, tapi karena nggak ada rasa tapi tetap Terima. kayak misalkan pokoknya kayak gitu kan, ada orang ada karena yang gitu. karena takut atau karena dari jodoh orang tua kan ada juga kayak gitu. Oh, iya. Kayak itu terpaksa namanya jadinya, biar ada status ya udahlah nikah lah gitu, walaupun nggak sama dia kan. Oh gitu.